Sekarang kita akan membahas tentang bullying atau perundungan. Pernah dengar istilah perundungan? Pernah, Pak. Pernah. Oke. Perundungan atau bullying berasal dari bahasa Inggris bully, yang berarti menggertak atau mengganggu. Bullying sering terjadi di lingkungan sekolah, sehingga ada istilah school bullying. Apa itu school bullying? School bullying merupakan perilaku agresif kekuasaan terhadap siswa yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan, tetapi siswa lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Ada 5 kategori bullying. Yang pertama, kontak fisik langsung. Misalnya memukul, mendorong, atau mencakar. Yang kedua, kontak verbal langsung, yakni berupa ancaman, merendahkan, atau memberikan panggilan nama yang mempermalukan atau mengejek. Contohnya, bocil lu gitu. Kemudian yang berikutnya, perilaku nonverbal langsung. Misalnya melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, dan menampilkan ekspresi muka yang tidak senang. Yang keempat, perilaku nonverbal tidak langsung. Contohnya, kita mendiami teman kita, mengucilkan, atau membuat surat kaleng, atau kalau zaman sekarang ya di medsos. Yang terakhir, pelecehan seksual. Kadang dikategorikan perilaku agresif fisik atau verbal. Itu 5 kategori bullying. Mengapa terjadinya bullying? Apa penyebabnya? Pertama, faktor internal karena dendam. Kemudian terhina atau tertekan. Itu faktor internalnya. Kemudian faktor eksternalnya karena tidak ada keharmonisan. Itu dalam lingkungan keluarga. Overprotective, rejection, kemudian sikap permisif. Kemudian di lingkungan sekitar rumah, karena sering terjadi perkelahian, bermusuhan, kemudian adult oriental. Lingkungan sekolah, guru dan siswa berbuat kasar atau kurangnya perhatian. Kemudian faktor lain dari faktor eksternal tadi yaitu tayangan televisi yang tidak mendidik. Selanjutnya, media cetak atau media elektronik, medsos. Medsos juga termasuk faktor eksternal. Orang bisa menyebarkan berita hoax. Orang bisa menjelek-jelekkan orang lain. Nah, itulah beberapa penyebab terjadinya bullying.
Dua faktor tadi, internal dan eksternal. Ada beberapa lagi pengertian tentang bullying. Bullying merupakan penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok sehingga korban merasa tertekan, merasa trauma, dan tidak berdaya. Bullying juga sebagai penggunaan agresi dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk menyakiti ataupun menyudutkan orang lain secara fisik maupun mental. Bullying dapat berupa tindakan fisik, verbal, emosional, dan juga seksual. Bullying juga merupakan bentuk-bentuk perilaku berupa pemaksaan atau usaha menyakiti secara fisik maupun psikologis terhadap seseorang atau kelompok yang lebih lemah oleh seseorang atau kelompok yang mempersiapkannya lebih atau kelompok yang lebih kuat. Ada beberapa peran dalam bullying. Yang pertama, bully, yaitu siswa yang dikategorikan sebagai pemimpin atau siswa yang berinisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku bullying. Dalam hal ini ketua geng. Asisten bully juga terlibat aktif dalam perilaku bullying, namun ia cenderung bergantung pada atau mengikuti perintah bully. Yang ketiga, reinforcer adalah mereka yang ada ketika kejadian bullying terjadi, ikut menyaksikan, menertawakan korban, memprovokasi bully, mengajak siswa lain untuk menonton, dan sebagainya. Peran yang lain yaitu defender adalah orang-orang yang berusaha membela dan membantu korban. Seringkali akhirnya mereka menjadi korban juga. Peran berikutnya adalah outsider, adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, namun tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli. Selanjutnya kita akan lihat tentang dampak dari bullying. Pertama, mengalami kesulitan membina hubungan interpersonal. Yang kedua, takut datang ke sekolah. Ketiga, sulit berkonsentrasi. Kemudian ada dampak fisiknya juga, misalnya sakit kepala, flu, sakit dada, dan sakit-sakit fisik yang lain. Dampak psikologisnya yaitu munculnya emosi negatif seperti marah, dendam, kesal, tertekan, takut, malu, sedih, dan sebagainya. Dan dampak psikologis yang ekstrim, adanya rasa cemas dalam hidup, kecemasan berlebihan, bahkan sampai keinginan untuk bunuh diri. Itu dampak dari bullying. Bagaimana kita mengetahui orang mengalami bullying atau tanda-tanda anak korban bullying? Tanda-tanda teman korban bullying. Pertama, kesulitan dalam bergaul. Dia tidak pede. Yang kedua, merasa takut datang ke sekolah sehingga sering bolos.
ketinggalan pelajaran, kemudian mengalami kesulitan berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran karena adanya perasaan kecemasan berlebihan tadi. Kesehatan fisik dan mental, jangka pendek atau jangka panjang akan berpengaruh terhadap perkembangan psikologisnya. Cara mengatasi bullying ini yang pertama, pemahaman agama dan komunikasi, keterbukaan dalam hidup, baik terhadap orang tua maupun terhadap Bapak Ibu guru, terutama guru BK. Yang kedua, mengembangkan kecerdasan emosional. Ketiga, menyadarkan anak akan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan harus bergaul dengan siapa saja. Kemudian membuat program anti-bullying, terutama dalam hal ini OSIS juga berperan. Bagaimana peran OSIS untuk mengatasi terjadinya bullying di sekolah. Beberapa tips untuk mencegah terjadinya bullying. Pertama, berikan mereka alternatif komunitas yang mengakuinya. Harus ada pengakuan terhadap dirinya. Yang kedua, putus mata rantai pelaku dan budaya bullying. Ketiga, ajarkan cara mengantisipasi kekerasan, bukan melakukannya. Keempat, tingkatkan kepedulian lingkungan sosial untuk mencegah praktek bullying. 5, dukung gerakan misalnya diet siaran televisi yang mempraktekkan bullying. Kemudian program-program yang tidak mendidik atau medsos yang tidak mendidik. Itu kita harus diet atau kurangi. Ada beberapa saran bagi anak yang berisiko terkena bullying. Sekali lagi, saran bagi anak yang berisiko terkena bullying. Pertama, jangan membawa barang berharga. Kemudian yang kedua, jangan sendirian. Jangan cari gara-gara dengan pelaku bullying. Jika ada sesuatu atau suatu saat Anda terperangkap dalam situasi bullying, kuncinya adalah tampil percaya diri. Jangan takut. Percaya diri itu adalah penting. Yang terakhir, Anda harus berani melapor pada orang tua, guru, atau orang dewasa yang kalian percaya bahwa orang bersangkutan bisa mengatasi permasalahan yang sedang Anda hadapi. Itulah sekilas tentang bullying. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian Anda semua.